Nanti kita juga bisa jelaskan bahwasanya izin tinggal itu banyak pembagiannya. Nah, memang mungkin suami atau istrinya yang warga negara asing. Nah, itu bagaimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Mido-Midi. Berjumpa lagi dengan saya Dini Marvis di podcast Kanim Agam Carito Lama. Pada siang hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Zainul Fikri selaku Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TP Agam. Di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai salah satu layanan di Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TP Agam, di mana yaitu dokumen perjalanan dan izin tinggal keimigrasian. Mungkin pada siang hari ini kita sapa dulu ya, Bapak Zainul Fikri. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Bu Dini. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, mungkin pada hari ini kita akan membahas tentang izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TP Agam, di mana mungkin terkait pertanyaan saya yang pertama ya Pak ya, izin tinggal itu seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih Bu Dini. Sedikit kita jelaskan tentang izin tinggal itu. Izin tinggal adalah izin yang kita berikan bagi warga negara asing, di mana setiap warga negara asing yang ingin tinggal di wilayah Indonesia, tentunya dia harus memiliki izin tinggal. Iya. Sebagai izin dia, nanti kita juga bisa jelaskan bahwasanya izin tinggal itu banyak pembagian, banyak klasifikasinya. Di terakhir ini ada Permenkumham nomor 23 tahun 2023, nah itu terkait dengan klasifikasi izin tinggal. Ada izin tinggal kunjungan, ada izin tinggal bekerja, penyatuan keluarga, dan mungkin banyak lagi izin tinggal yang harus kita sampaikan. Mungkin nanti kita bisa di pembahasan selanjutnya. Yang terpenting sekarang izin tinggal itu adalah apabila orang asing ingin tinggal di wilayah Indonesia, tentunya dia harus memiliki izin. Dia harus legal tinggal di Indonesia. Baik itu bisa pakai kunjungan, untuk wisata, dia bisa menggunakan izin tinggal untuk bekerja, seperti itulah intinya. Iya. Berarti kalau misalnya di Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TP Agam sendiri nih Pak, izin tinggal, layanan izin tinggal yang terbanyak itu apa sih Pak? Saat ini mungkin di maksimal itu banyaknya di izin tinggal kunjungan ya. Banyak yang menggunakan visa on arrival. Visa on arrival ini bisa saya sedikit jelaskan bahwasanya visa on arrival itu dapat diperpanjang 1 kali perpanjangan. Intinya dia dapat tinggal maksimal 6 bulan di sini. Jadi pada saat dia mendarat ke Indonesia, dia membeli visa on arrival di bandara, atau ada sekarang namanya elektronik visa on arrival. Dia pada saat di luar negeri itu sudah bisa mengajukan izin tinggal, sudah bisa mengajukan visa on arrivalnya. Jadi pada saat di bandara dia sudah tinggal masuk tanpa dia harus mengantri lagi untuk membeli stiker visa tersebut. Tapi tetap juga walaupun dia tidak menggunakan elektronik visa on arrival, dia juga masih bisa menggunakan layanan POA di bandara. Itu dia beli stiker visa on arrival di bandara. Itu untuk maksimalnya bisa tinggal selama 60 hari. Dengan catatan 30 hari beberapa hari sebelum habis mungkin dia bisa memperpanjang untuk 30 hari ke depan. Oh begitu. Jadi dia punya waktu maksimal 60 hari di sini, apakah kegiatannya itu hanya diperbolehkan untuk wisata. Kemudian ada pembicaraan bisnis gitu kan, atau dia sekedar transit di Indonesia. Juga dia ada 6 kalau saya nggak salah, ada 6 yang diperbolehkan, atau tugas pemerintahan. Tugas pemerintahan ini pun juga tugas pemerintahan yang bersifat hubungan diplomatik negara. Seperti kemarin ada acara yang di Bali, nah itu bisa menggunakan visa on arrival. Jadi bukan tugas pemerintahan dalam hal lain, tugas pemerintahan dalam government to government, G2G, itu yang diperbolehkan untuk menggunakan visa on arrival. Berarti itu untuk para turis ya Pak. Betul sekali. Bagaimana kalau misalkan ada pemohon yang memang mungkin sudah berkeluarga ya Pak ya. Nah memang mungkin suami atau istrinya yang warga negara asing. Nah itu bagaimana Pak? Kalau untuk mereka itu sendiri banyak juga sih sebenarnya yang
mereka menggunakan visa on arrival dulu untuk menikah di sini. Kemudian setelah dia sah, pernikahannya sudah diakui baik secara kedua negara, dia kan harus melaporkan lagi. Melaporkan ke kedutaannya, melaporkan ke negara kita, kemudian dia mendapatkan buku nikah yang sah, dia sudah laporkan, dia bisa mengurus izin tinggal terbatas. Itu izin tinggal terbatas indeks C317 penyatuan keluarga. Itu bisa digunakan oleh mereka yang ingin tinggal bersama istri atau suaminya yang warga negara Indonesia. Begitu juga bagi warga negara asing yang mana dia bekerja di sini, kemudian dia mendapatkan ITAS, keluarganya juga bisa menempel. Artinya keluarganya juga bisa ikut menggunakan penyatuan keluarga tersebut. Berarti bisa dibawa ya Pak ya, keluarganya untuk ke Indonesia berarti ya? Atau ayah atau ibunya lah yang bekerja. Bisa juga. Itu salah satunya untuk penyatuan keluarga tersebut. Penyatuan keluarga. Nah, bagaimana kalau misalkan kita nih sebagai warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, nah memang mau merencanakan, ini kan masalah perkawinan ya Pak ya, perkawinan campur. Kalau misalnya kita mau melakukan pernikahannya di luar negeri, nah itu bagaimana prosesnya Pak? Berarti maksud Bu Dini, ini warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Istri warga negara asing atau suami warga negara asing ya. Tapi dia pengen melakukan, ini belum menikah sama sekali, tapi ingin melakukan pernikahan di luar negeri supaya nantinya, karena kan kebanyakan saya lihat sekarang di pemohon kita ini kan ada yang memang orang tuanya WNI, bapaknya yang WNA, kemudian anaknya WNA ya Pak ya, kemudian nanti dia pulang ke Indonesia tanpa mengatur izin tinggal seperti apa, seperti itu. Memang mungkin paspor saja ya yang dibawa ke Indonesia gitu. Nah itu bagaimana Pak contohnya? Memang banyak sekali terjadi di khususnya Sumatera Barat hasil dari perkawinan campuran. Kemudian banyak juga yang masih belum paham terkait dengan aturan kita seperti apa. Bagi mereka yang kawin campuran tersebut, dia bisa artinya gini, kalau dia memang salah satu ayah atau ibunya Indonesia, itu diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000. Apabila misalkan dia sudah menikah, kemudian kita ini kan berpandang ke depan ya. Iya, betul. Kalau dia sudah menikah, tentunya pastinya setiap orang yang menikah menginginkan anak. Jangan sampai si anak menjadi korban. Dari kedua orang tua yang menikah secara kawin campuran. Itu juga artinya kita memberikan, artinya negara kita sendiri azas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, salah satu subjeknya di pasal 4 itu bahwasanya bagi mereka yang menikah dengan suami atau istri atau ya salah satunya warga negara Indonesia, itu anaknya bisa mendapatkan kewarganegaraan ganda sampai dengan usia 18 tahun. Artinya dengan catatan dia juga harus melaporkan ke kedutaan kita. Terus terjadi pelaporan sebagai subjek kewarganegaraan ganda terbatas tadi. Itu yang harus kewajiban yang harus dipenuhi nantinya apabila dia mempunyai anak dan anaknya sendiri nantinya mendapatkan dua kewarganegaraan tadi. Jangan sampai nanti mereka tidak lapor. Tapi ini saya potong sedikit, berlaku bagi yang lahirnya setelah 1 Agustus 2006. Setelah 1 Agustus 2006. Tapi bagi mereka yang lahir sebelum 1 Agustus dan dia tidak melakukan pemilihan warga negara manapun, artinya tidak melakukan pemilihan warga negara Indonesia, otomatis di undang-undang kita dia menjadi warga negara asing. Nah, bagi mereka yang menjadi warga negara asing pun sekarang di Permenkumham 22/2022 itu dihimbau sampai nanti 1 April 2023 dihimbau bagi mereka yang ingin masih menjadi warga negara Indonesia, apabila dia terdampak tadi, artinya dia tidak melaporkan, kemudian dia masih ingin nih masih ingin menjadi WNI, tapi dengan dia tidak melaporkan, dengan dia tidak tahu aturan tersebut, itu berakibat dia jadi warga negara asing. Nah, makanya keluarlah Permen 23 tadi, atau Permen 22/2022 tadi, yang mengatur nanti 1 April 2023 sampai dengan 1 April 2024. Jadi dia 2 tahun setelah undang-undang diundangkan, diberi kesempatan untuk bagi anak-anak korban tadi. Itu yang lagi banyak juga terjadi di Sumatera Barat.
Bahkan yang ayah ibunya Indonesia sendiri itu juga ada yang anaknya warga negara asing. Seperti yang terjadi di wilayah Pariangan. Itu tiga-tiganya anaknya sendiri menjadi warga negara Malaysia. Oleh karena apa? Dia tidak tahu, dia tidak melaporkan, dia diberikan paspor Malaysia karena Malaysia sendiri mengenal azas Yusoli. Jadi Yusoli itu diberikan kewarganegaraan di tempat dia lahir. Dia menerima nih. Dia lahir sebelum 2006, dia menerima, tapi dia tidak melaporkan ke kedutaan. Itu yang berakibat dia menjadi warga negara asing. Setelah umur 21 pun dia tidak melaporkan ke kita. Jadi pada saat umur dia sudah 25, baru kalang kabut. Ke sini pakai paspor Malaysia, sedangkan izin tinggal sudah habis, dia masih menganggap sebagai warga negara Indonesia, itu yang menjadi permasalahan. Makanya terbitlah Permenkumham tadi 2 tahun 2022. Nah, kalau memang masih ingin menjadi WNI, ada proses namanya naturalisasi. Naturalisasi atau pewarganegaraan lah, bukan naturalisasi, pewarganegaraan ex anak kewarganegaraan. Itu subjek kewarganegaraan. Seperti itu Bu Dini. Karena kebanyakan memang pengetahuan masyarakat ya Pak ya. Betul, banyak sekali masyarakat kita yang dia hanya tahunya mungkin mohon maaf, mungkin dia menikah saja dengan warga negara asing tapi belum mempelajari ini akibat kedepannya. Iya, betul. Dia hanya menikah, terus dampak kedepannya anaknya, apa hukumnya, kemudian keluarga anak-anak, dia tidak tahu, dia tidak mempelajari. Inilah banyak kejadian sekarang jadinya. Karena kebanyakan kasusnya seperti itu ya Pak ya, yang di wilayah kita. Iya, betul. Baik, untuk terkait izin tinggal itu Pak, untuk syarat-syaratnya apa aja Pak? Jadi intinya, jadi nanti ada klasifikasinya berdasarkan tujuannya atau klasifikasi visanya itu bisa apa. Ya, kalau persyaratan intinya tentunya ada surat permohonan pada kepala kantor imigrasi. Dan juga dia harus menyiapkan surat permintaan dan jaminan sebagai penjaminnya, yang juga dia harus menyiapkan paspor tersebut. Dia juga harus ada elektronik visanya nih. Visanya juga harus ada. Itu adalah persyaratan intinya. Dia harus menyiapkan itu dulu, tapi nanti akan diklasifikasikan lagi nih. Kalau dia punya tuan keluarga, dia harus menyiapkan buku nikah. Oh iya, siap. Dia harus ada, kemudian harus ada kartu keluarga, penjamin. Kalau dia bekerja, dia harus ada INTA, notifikasi INTA dari PTKA-nya. Jadi sesuai dengan nanti indeks visanya. Dia mau perpanjangan visa apa? Kalau bekerja tentunya C312 itu dia harus ada notifikasi INTA-nya. Yang nantinya akan diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kita akan mengikuti itu tuh. Ikuti dari notifikasi INTA-nya tadi, berapa tahun dia diberikan. Tapi biasanya diberikan 1 tahun. Kalau untuk pekerja ya. Begitu juga dengan untuk yang pelajar. Sama, dia juga harus ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Atau misalkan dari pesantren-pesantren nih atau apa, itu biasanya dari Kemenak juga, dan agama. Itu jadi. Kalau untuk di Kanim Agam sendiri Pak, perkawinan campur itu banyak nggak Pak layanannya? Lumayan banyak sih. Di sini kita basisnya banyak ke yang perkawinan campur. Perkawinan campur ya Pak ya? Iya, kemudian pelajar juga. Kebetulan kemarin sempat vakum beberapa tahun, itu ada pelajar dari ISI Padang Panjang. Nah, itu pelajar isinya. Karena dulu-dulunya sekitar 30 atau 40 orang itu kerjasama. Jadi dia 0 rupiah dia. Oh begitu. Ada yang 0 rupiah ya Pak ya? Ada 0 rupiah kerjasama, artinya dia diberikan 0 rupiah, dia datang ke sini untuk apa? Untuk mengambil kebudayaan kita, membawa ke negara mereka masing-masing, memperkenalkan ke negara mereka masing-masing. Intinya mereka menjadi maskot lah. Itulah sekarang yang diisi Padang Panjang. Oh begitu. Ada ya Pak ya yang seperti itu ya. Dia tidak bayar lagi di PNBP-nya. 0 rupiah dia. Oh 0 rupiah dia ya. Tapi tetap melapor ya Pak ya ke kantor imigrasi? Tetap. Itu yang kita banyak himbau juga. Iya betul. Jadi mereka ini kadang-kadang walaupun yang merasa 0 rupiah, kemudian dia tidak datang lagi ke sini, tidak. Semua prosesnya tetap harus dia jalani. Datang ke sini, jangan sampai nanti dia datang lewat dari 30 hari. Ada kejadian 2 kemarin. Jadi dia datang setelah dari 30 hari.
tentunya dia akan jadi overstay. Iya, betul. Overstay 1 juta rupiah per harinya. Per harinya ya Pak ya, kalau besar. Iya, betul. Berarti catatannya bagi setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia itu diharapkan untuk melapor ya Pak ya ke kantor imigrasi. Seperti itu Pak? Artinya setelah dia mendapatkan izin tinggal terbatas, dia harus datang ke kantor imigrasi untuk pelaporan. Sebenarnya kalau untuk mereka yang bisa bekerja itu otomatis sebenarnya khusus bagi elektronik visa yang visanya indeks bekerja ya, harusnya di bandara sudah otomatis izin tinggalnya keluar. Tapi ya namanya sistem kadang-kadang ada yang mereka itu tidak masuk ke emailnya, itu dia harus datang ke kantor. Oh begitu. Tapi selain dari visa bekerja tadi, izin tinggal bekerja, dia tetap harus melapor. Seperti penyatuan keluarga, pelajar, kemudian lain lah itu dia harus melapor. Jadi perlu saya jelaskan banyak sekali sih indeksnya. Iya betul. Yang penting intinya jangan lupa lapor ya Pak ya ke kantor imigrasi ya. Harus dilaporkan. Siap. Baik Pak. Kemarin itu kan isu-isu hangat sekarang nih. Ada yang saya dengar golden visa. Betul. Nah itu apa itu Pak? Iya, golden visa itu kebijakan ya dari pimpinan kita, bagaimana caranya untuk meningkatkan perekonomian negara. Itu salah satunya yang terutama dari Dijen Imigrasi ya, orang asing itu bisa diberikan waktu izin tinggal yang sangat lama sekali ya, 5 tahun sampai 10 tahun. Diberikan waktu 5 sampai 10 tahun, dulu kan cuma 1 tahun. Cuma itu diatur lagi. Hanya mereka yang memberikan manfaat kepada negara kita. Karena kita menganut selektif polis. Jadi hanya mereka yang memberikan dampak perekonomian, kenaikan perekonomian kita yang diberikan. Contohnya kemarin itu yang pertama kali ya diberikan itu, kalau saya nggak salah itu CEO PT. Berarti sudah ada ya Pak di Indonesia ya? Iya, itu diberikan Pak Samuel Adnan kalau saya nggak salah. Jadi itu yang pertama kali mendapatkan golden visa itu sendiri. Jadi syaratnya sangat banyak juga Bu. Artinya bagi mereka yang ingin apply golden visa tersebut, karena ini kan masih berproses, proses di Permenkumham 22/2023 tadi diatur terkait dengan golden visa itu sendiri. Nah saat ini juga Dijen Imigrasi sedang menyusun sistemnya. Jadi setelah undang-undang diundangkan diberikan waktu 60 hari. Nah, mau tidak mau harus dilaksanakan, tapi saat ini masih dalam proses. Masih dalam proses untuk sistemnya. Oh begitu. Untuk sistemnya masih dalam proses. Di Kanim Agam sendiri belum ada ya? Saat ini belum ada. Belum ada ya. Mudah-mudahan ke depannya ada nih. Iya. Supaya dapat tumbuh perekonomian yang bagus juga ya Pak ya. Jadi saat ini persyaratannya itu bagi mereka yang investor itu sangat $25 juta. Oh, banyak ya Pak ya. Dia harus menyiapkan $25 juta, kemudian dia harus ada transaksi jual beli. Jadi sangat bagus juga menurut saya. Kenapa? Untuk mengurangi adanya investor-investor yang bodong. Oh iya. Investor-investor yang tidak sesuai, yang hanya ingin mendapatkan izin tinggal di sini. Sebelumnya kan hanya 1,25 M syarat untuk investor sendiri. Jadi diklasifikasikan lagi itu investor pemimpin sebagai investor tapi juga sebagai pimpinan tertinggi atau hanya investor saja. Itu dibedakan lagi. Persyaratannya dibedakan. Iya. Baik. Mungkin itu aja Pak terkait pertanyaan izin tinggal. Baik, mungkin sebaliknya kalau memang pun ada mido-midi yang ingin bertanya, nanti kita buka di Carito Lama selanjutnya ya Pak ya. Iya, kita selalu siap lah melayani. Iya, betul. Supaya ada edisi-edisi selanjutnya di Carito Lama di Kanim Agam. Ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Fikri, atas ilmunya. Terima kasih juga atas perhatian mido-midi di podcast di Carito Lama kita kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.